Karena khilafah itu konsepnya Hizbut Tahrir di Palestina sana, dan di sana gagal, maka nggak usah dibawa ke sini. Dia bukan khilafah ala minhajin nubuwah, tapi dia khilafah tahririyah. Itu model Taqiyuddin An-Nabhani di Mesir. Jangan bohongi orang Garut bahwa khilafahmu adalah khilafah ala minhajin nubuwah, karena khilafahmu adalah khilafah tahririyah. Masyarakat kalau berbeda faham, wasyawirhum fil amri, bermusyawarah lah. Karena yang menata dulu itu para wali, maka teritorinya, daerahnya disebut wilayah. Wilayah itulah yang sekarang berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lo negara paling sunnah ya Indonesia. Makanya kalau ada orang mengatakan negeri ini negeri tauhid, itu ya saking bodoh-bodohnya orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, ajengan, para habaib, wabil khusus Sohibul Fadilah Musa'adah ajengan Masri Hidayatullah dan keluarga besar para Aceng tadi, ada Aceng Malki, Aceng Fahmi, jajaran Muspika Kecamatan Bayongbong ya, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil, dan masih banyak lagi Pak Lurahnya ada, Pak Kades, para kuwu, seluruh jajaran Banom Nahdlatul Ulama dan tamu undangan, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Kumaha Bu Ardang, ini NU ini 100 tahun ya, 1 abad. Sebenarnya itu hanya nama yang diberikan oleh para ulama untuk ngumpul dalam wadah ahli sunnah wal jamaah. Wadahnya aja sama seperti ini, wadahnya ada Aqua, ada Milagros, ada ini wadah, tapi air yang diwadahi ini adanya semenjak ada dunia. Jadi masjid itu berdiri tahun berapa gitu, tapi batunya, pasirnya itu adanya semenjak ada dunia. Begitu juga Nahdlatul Ulama berdiri 100 tahun yang lalu itu wadahnya, tapi isinya ada semenjak zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kenapa dikasih nama Nahdlatul Ulama? Karena yang meneruskan para nabi namanya ulama. Jadi al-ulama warasatul anbiya. Makanya dikasih nama Nahdlatul Ulama.
Karena kita ini hidup di zaman para ulama. Jadi pewaris Nabi itu namanya ulama, agar orang tidak lupa bahwa kita ini pengikut Rasulullah tapi di eranya para ulama. Kalau yang ikut Rasulullah langsung dulu namanya sahabat. Makanya sahabat itu hanya orang Arab karena ketemu langsung Rasulullah. Makanya namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nggak ada sahabat namanya Joni itu kan. Atau Asep itu nggak ada. Nggak ada. Apalagi Aceng nggak ada. Nah, jadi pengikut Rasulullah yang pertama kali ketemu Rasulullah itu ya orang Arab, namanya sahabat. Setelah itu ada orang yang ikut Rasulullah tapi nggak ketemu Rasul, ketemunya sahabat, itu namanya tabi'in, pengikut. Ada lagi yang ikut Rasulullah tapi nggak ketemu sahabat, ketemunya tapi namanya tabi'ut tabi'in, pengikutnya pengikut. Ada lagi yang ikut Rasulullah nggak ketemu Rasul, nggak ketemu sahabat, nggak ketemu tabi'in, namanya ketemunya tabi'ut tabi'in, itu namanya tabi'ut tabi'in. Nah kira-kira kalau kita ini namanya apa? Pasti itu tabi'ut panjang. Karena apa? Kita ini ketemunya adalah para ulama. Ketemunya Kiai Masri Hidayatullah, Kiai Yusuf, Kiai Asep, Kiai macam banyak kiai di sini. Kita ketemunya di generasi itu. Di generasinya para ulama. Makanya karena para ulama ini dan generasinya ketika ngumpul namanya Nahdlatul Ulama. Makanya corak berislamnya ya coraknya para ulama. Karena apa? Ulama itu menempati tempat yang berbeda. Kalau sahabat itu masih menempati Arab. Jadi sahabat itu masih menempati Arab. Orangnya juga masih Arab. Tabi'in itu masih Arab. Makanya sahabat itu bisa nyuntuh Rasulullah langsung. Karena bangsanya sama, zamannya sama. Makan 3 jari sama yang dimakan kurma. Makanya sahabat itu bisa nyuntuh Rasul makan 3 jari. Lah kalau sampai Garut yang dimakan soto itu ya nggak bisa pakai 3 jari. Sahabat itu kalau kurban unta bisa karena sama-sama Arab. Lah di sini kurban unta tangkap polisi karena nyuri untanya kebun binatang. Lah ini makanya ada istilah ahli sunnah wal jamaah. Jadi jamaah pertama, kedua, ketiga. Kita ini sudah jamaah yang ada di Indonesia. Sudah Islam rahmatan lil alamin, bergerak ke seluruh alam. Ada yang bergerak ke Afrika, ada yang bergerak ke Eropa, ada yang bergerak ke Cina, ada yang bergerak ke Rusia, ada yang bergerak ke Indonesia. Lah ketika yang bergerak ke Indonesia coraknya corak Indonesia. Nah itu loh, makanya ahli sunnah wal jamaah terus itu bergerak. Nah inilah makanya ulama-ulama dulu sederhana kasih namanya Nahdlatul Ulama agar orang tidak lupa bahwa kita ini generasi muridnya para ulama. Nggak usah ngotot pengen kayak generasi sahabat. Karena sekarang banyak orang ngotot pengen nyuntuh sahabat padahal dia hidup di zamannya para ulama. Nah ini loh makanya ada ahli sunnah wal jamaah. Kita ini jamaahnya para ulama sini, Yai Masri Hidayatullah, Aceng Malki, Haji Mimar Hidayatullah, ya generasi itu. Nah itu semua dulu ya kalau di
Sini ya kalau nggak mondok ke Tasik, ke Cirebon, ke Kediri, kemana, muridnya para ulama. Nah itu semua dulu muridnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Itulah Kiai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini muridnya Kiai Khalil Madura, sama muridnya Kiai Soleh Darat di Semarang sana. Nah Kiai Hasyim Asy'ari ini putranya Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari, Kiai Hasyim hidup di zaman Belanda, makanya zaman itu perang. Nah kita ini hidup di zamannya beliau ini sudah nggak perang, ya sudah menikmati Indonesia. Nah Kiai Asy'ari itu muridnya Kiai Khairon. Kiai Khairon itu di Jawa Tengah, di Purwodadi. Kiai Khairon muridnya Kiai Abdul Wahid di Solo Tigo. Ya Abdul Wahid muridnya Kiai Abdul Halim di Boyo Ali. Ya Abdul Halim muridnya Kiai Sufyan di Tuban. Kiai Sufyan muridnya Kiai Jabar di Tuban. Muridnya Mbak Abdul Rahman Lasem, Jawa Tengah. Nah itu muridnya Mbak Abdul Halim Pangeran Benowo. Mbak Benowo muridnya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng muridnya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga muridnya Sunan Bonang. Sunan Bonang muridnya Sunan Ampel. Sunan Ampel muridnya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi Tuban. Mbah Ibrahim Asmoro Kondi muridnya Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro muridnya Said Muhammad Pase. Said Muhammad Pase muridnya Said Ahmad Jalaluddin Campa. Said Ahmad Jalaluddin muridnya Said Abdul Malik Mongol. Muridnya Said Alawi Amil Fakih. Muridnya Said Ahmad Sohib Mirbat. Muridnya Said Ali Khalid Qasam. Muridnya Said Alwi. Muridnya Said Muhammad. Muridnya Said Alwi. Muridnya Said Ubaidillah. Muridnya Said Ahmad Al-Muhajir. Muridnya Said Aisyah. Muridnya Said Muhammad. Muridnya Said Ali Uraidi. Muridnya Said Ja'far Shodiq. Muridnya Said Bakir. Muridnya Said Ali Zainal Abidin. Muridnya Sayyidina Hasan Husain. Muridnya Sayyidina Ali. Nah ini yang baru murid langsungnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada ahli sunnah wal jamaah. Akhirnya kita paham, oh gitu. Nah kita ini wal jamaahnya ulama yang sudah ada di Indonesia, ya coraknya corak Indonesia. Yang di Brunei ya coraknya Brunei. Yang di Afrika ya coraknya Mereka semua coraknya masing-masing. Makanya ketika mau dibawa ke satu model bahwa Islam seluruh dunia harus sama seperti zaman Rasul, ya ribut, ya bisa. Orang sana bisa berjenggot karena memang bangsanya rasnya Semit. Lah di sini rasnya Mongoloi, jenggotnya 12. Makanya ulama sini nggak ribut masalah jenggot. Orang sana, orang Arab zaman awal ya makannya ya sama Rasul pakai 3 jari, wong yang dimakan kurma. Sampai di sini ya soto ya nggak bisa. Makanya Islam itu semakin jauh dari Makkah, semakin jauh dari Arab, bahasannya semakin banyak. Kalau di sana bahas buah-buahan paling kurma, jeruk, ruman atau delima. Sampai sini kan bahasan buah itu kan banyak, tambah duren, tambah kesemek, tambah cipluan, tambah macam. Sampai di sana bahas binatang itu ya paling sapi, unta, kambing. Sampai di sini ada bahasan garangan, ada tenggiling. Jadi lebih banyak bahasannya. Di sana paling hantu itu jin itu, syaiton. Sampai sini ada wewe gombel. Ya kan? Terus
terus apa? Ada suster ngesot, kan jadi banyak di sini. Nah, inilah. Makanya kita ini alhamdulillah pengikut Rasulullah, tapi sadar di garisnya para ulama. Makanya ya Nahdlatul Ulama. Lah ada yang nggak sadar karena apa? Langsung Quran sunnah, makanya terus mencontoh langsung ke sana. Makanya Pak Camat banyak yang konslet itu ya karena itu, lupa garisnya para ulama. Nah Islam ketika di zaman Rasul, mangga ya silakan. Nah kita ini satu, makanya tidak usah khawatir ini Islam Indonesia ini tercabut dari sananya, nggak sesuai Rasulullah. Itu kampanyenya orang-orang, nggak usah didengerin yang kayak begitu. Makanya kan banyak yang olo-olo Islam Nusantara sesat, nggak usah diolo-olo. Wong buktinya yang mengatakan itu pengikutnya nggak banyak, tapi cerewet. Lah ya nggak banyak, itu paling berapa gitu aja kan. Dikit-dikit musyrik, dikit-dikit haram. Karena pengikutnya nggak banyak. Paling berapa sih pengikutnya? Tapi teriaknya kenceng. Lah NU diem-diem aja. Sekarang 120 juta pengikut. Yang lain paling 1,5 juta kalau ada. Ada yang paling 100.000 tapi teriakannya kenceng. Ibarat motor kalau diblong banter, mong gitu dengar semua. Tapi udah biarin aja. Nanti lama-lama sekernya juga patah. Makanya banyak yang patah. Nah itulah. Dan kita udah sampai di 1 abad. Nah Nahdlatul Ulama ini bergerak gitu loh. Jadi yang saya ceritakan tentang Islam itu zaman Rasul. Zaman Rasul di sana sekitar tahun 600. Di sana Rasul berjuang itu tahun 600. Lah di Indonesia tahun 600 itu seperti apa? Indonesia sudah maju. Jadi ketika Rasulullah di sana berdakwah, Indonesia sudah maju. Manusia-manusia Indonesia sudah jadi manusia-manusia hebat walaupun belum Islam. Jangan salah, kita ini selalu dijelaskan bahwa seolah-olah Islam datang ke Indonesia ini Indonesia jahiliyah. Itu orang aneh. Indonesia sudah maju. Jadi bukannya Indonesia itu dalam keadaan zaman kegelapan gitu, enggak. Indonesia sudah maju. Rasulullah belum lahir, Jawa Barat itu sudah punya kerajaan besar, namanya Kerajaan Tarumanegara. Di Kalimantan Timur tahun 300 sudah berdiri Kerajaan Kerajaan Kutai Kartanegara. Tahun 350 di ujung kulon ada Kerajaan Salokanegara. Tahun 450 di daerah Ciamis berdiri Kerajaan Galuh. Tahun 600 di Jawa Tengah berdiri Kerajaan Mataram. Jadi ketika Rasulullah di sana berdakwah, di sini sudah maju. Sudah bangsa yang kuat, sudah punya negara, punya agama. Jadi ojo sampean bayangkan Indonesia itu negeri antah berantah itu. Negeri bodoh itu enggak. Itu tahun 1200 sebelum Islam datang ke sini, bangsa ini sudah menjadi bangsa penakluk dunia. Ketika dunia ditaklukkan Mongolia, habis. Ketika dunia ditaklukkan Mongolia itu habis semua rata. Cina habis, Eropa habis, Arab habis. Tapi begitu Mongolia datang ke sini pengen menaklukkan Nusantara, dilawan oleh kerajaan Nusantara,
di Jawa Timur diwakili Singasari, di Jawa Barat diwakili oleh Pajajaran, di Sumatera diwakili Sriwijaya. Dihantam habis, Mongolia kalah, Mongol habis. Jadi satu-satunya negara yang pernah mengalahkan kekuatan Mongolia adalah negara-negara Nusantara. Makanya bangsa ini berdiri Majapahit, berdiri Pajajaran, sudah menaklukkan 2/3 dunia. Jadi kita sudah punya teritori, punya negara. Makanya orang Arab punya kisah, kita juga punya bangsa yang sama. Di sana ada kisah cinta Romeo Juliet di Eropa. Di Arab ada Kais dan Laila. Di Cina ada Sampai Ingtai. Di sini juga banyak kisah cinta. Kisah cintanya Dayang Sumbi, kisah cintanya Andi-Andi Lumut, kisah cinta Lambung Mangkurat dan Junjung Bui, banyak. Di sana ada cerita Ibu Tiri yang kejam dalam kisah Cinderella. Sini punya bawang putih, bawang merah punya. Komplit sebenarnya. Di sana ada orang kuat, ya kan? Orang kuat namanya Samson. Jawa Barat punya orang kuat namanya Sangku Riang. Jawa Tengah ada Bandung Bondo. Oh, sama aja. Di sana ada binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja. Sini juga punya kancil nyuri timun, sama aja semuanya. Loh, jadi kita ini bangsa yang sejajar dan sederajat dengan bangsa yang lain. Semua bangsa pasti punya nyanyian, lagu-lagu kan. Dan setiap lagu-lagu pasti diiringi oleh musik. Kita bisa lihat ke kualitas alat musik kita. Orang Arab punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Kayu tinggal motong, kulit tinggal nempelin. Orang Cina punya sitar, kayu dan tali. Orang Eropa punya gitar, kayu dan tali. Tapi bangsa Nusantara punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ini sederhana ngukurnya. Jadi jangan kira bahwa kemudian Islam datang ke sini ketemu dengan bangsa bodoh, bangsa jahiliyah. Kan banyak sekarang ini anak-anak baru ini yang baru belajar agama, tapi semangatnya 45 itu lupa. Mereka mengatakan bangsa ini dulu jahiliyah. Lu gimana? Tahun 1500 tahun, mungkin berapa ribu tahun sebelum Masehi, di sini sudah ada peradaban Gunung Padang di Jawa Barat itu. Cuman kalau ikut diakui dunia, maka akan merubah situs sejarah dunia, buku sejarah berubah semua. Makanya udah biarin aja di situ. Yang penting kita punya. Nah ini semua di sana ada Machu Picchu di Peru, di suku Maya, di Mesir ada piramid. Kita punya sejarah-sejarah besar. Itu sebagai sebuah catatan. Makanya kemudian di sini sudah gede, sudah maju. Orang sekolah sudah punya kitab politik namanya Negara Kertagama, punya kitab sosial namanya Suta Soma. Universitas terbesar se-Asia ada di tanah Nusantara, namanya Universitas Nalanda. Jadi kita ini sudah bangsa yang kuat. Bahkan sebagai sebuah peradaban maju sekali bangsa ini. Makanya di Korea Selatan ada daerah namanya Kimhae yang menaklukkan dulu, yang buka hutan di sana namanya Surowareng, itu dari Singasari. Jadi jangan khawatir gitu ya. Lah inilah makanya karena ini bangsa sudah beradab, lah Islam di sana berkembang. Ini sudah jadi bangsa. Nabi berdakwah di sana di masyarakat Quraisy, di masyarakat Madinah. Setelah itu bergerak, keluarlah Islam ini kan dari Makkah, dari Madinah. Ada yang bergerak ke Basrah.
Nah yang bergerak ke Basrah ini Sayyidina Ali, gerak Basrah itu sekirataran Parsi atau Iran sana. Orang Iran itu agamanya Majusi. Majusi menyembah api. Lah api ditaruh di bangunan tinggi orang Majusi itu namanya Manaro. Begitu Raja Majusi namanya Rustum masuk Islam, maka kemudian Manaronya ini dipindah, nggak dikasih api, tapi ditaruh di depan masjid. Akhirnya masjidnya orang Islam di Persia punya Manaro. Itulah yang akhirnya sampai Garut bernama menara. Itu dari agama Majusi. Jadi menara-menara masjid itu dulu adalah tiang apinya orang Majusi. Jadi Islam tidak anti dengan mengambil yang baik. Namanya Manaro, sampai sini namanya menara. Terus di sana ribut sampai cucu Rasulullah namanya Sayyidina Husain terbunuh di bulan Asyura. Makanya untuk mengingat bahwa jangan sampai terulang lagi, orang sini menyebut Asyura dengan Suro atau Sura, bulan Sura. Karena di sana waktu itu cucu Rasulullah terbunuh, maka kemudian di sini bentuk penghargaannya jangan bersukacita. Maka di bulan Sura atau Muharram, orang Indonesia di Jawa Tengah, Jawa Barat itu biasanya tidak menikahkan anak karena menghormati bulan duka cucu Rasulullah. Tapi orang yang tidak paham dipikir ini menghormati Ratu Laut Selatan. Yang ini yang kadang mesti pahami. Lah terus bergerak Islam itu keluar dari sana, punya anak terbunuh, cucunya selamat namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Satu selamat, punya anak Sayyid Bakir, punya anak Sayyid Ja'far Shodiq. Situasi politik di sana tambah kacau, saling bunuh. Makanya sampai Sayyid Ja'far Shodiq buat sholawat namanya sholawat asghil wa asghilid dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Sholawatnya Sayyid Ja'far Shodiq terus bergerak sampai akhirnya semua pergerakan Islam ke seluruh dunia. Lama-lama yang bergerak ke Eropa ya ketemu bangsa Eropa, yang bergerak ke Cina ketemu bangsa Cina di bawah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Salman ketemu dengan bangsa Afrika, semua bergerak. Nah salah satunya kemudian yang tentu jalurnya bergerak, salah satunya ke Nusantara, bergerak ke sini. Ya enggak langsung ke Jawa Barat, enggak. Ya pertama bergeser ke daerah India, ke Mongol. Said Abdul Malik punya anak, diambil menantu Raja Campa, namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin. Punya anak kemudian sampai Pasai di ujung Aceh sana, namanya Sayyid Muhammad, mendirikan kerajaan Samudra Pasai, dipimpin Sultan Malikus Soleh, Sultan Malikus Dhohir. Kemudian punya anak namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, masuk di pedalaman Pulau Jawa sana. Pulau Jawa dikenal dengan nama Syekh Jumadil Kubro. Nah Syekh Jumadil Kubro itu punya murid Samsuddin itu pindah ke Kerawang Jawa Barat sana, dikenal dengan nama Syekh Kuro. Nah di situ punya murid Datuk Kahfi, pindah Amparan Jati Cirebon, punya murid Sunan Gunung Jati yang membawa Islam ke daerah Jawa Barat. Punya anak namanya Hasanuddin, pindah Banten dan seterusnya sampai punya murid. Ada Pondok Buntat. Ya, Pondok Buntat. Nah, salah satu murid Buntat, nah itu yang gendut itu murid Buntat. Terus begitu, nggak akan pernah berhenti. Itu. Nah, ketika para wali, para ulama ini datang ke tanah Jawa beda dengan tempat yang lain. Karena apa? Sudah maju dan sudah beragama. Diajak ngomong
surga isinya air, orang Jawa semuanya banyak air sudah. Jannatin tajri min tahtihal anhar, di sini banyak air. Diajak ngomong surga buah-buahannya banyak, di sini buah-buahan banyak. Diajak ngomong surga itu dari madu, di sini madu banyak di pohon-pohon. Diajak ngomong surga itu banyak perempuan, orang sini nggak tertarik karena di sini punya satu aja bikin pusing. Jadi iya, karena apa? Perempuan di Jawa, di Indonesia itu merdeka. Kalau perempuan Arab, kalau nggak punya laki-laki nggak makan, karena berburu laki-laki, bekerja laki-laki, perang laki-laki, karena daerah gurun padang pasir. Nah di sini malah sebagian besar pekerjaan dilaksanakan perempuan, nanam padi perempuan, jagung perempuan, berdagang perempuan. Makanya perempuan sini itu merdeka karena bisa hidup sendiri tanpa laki-laki. Lah iya, makanya ditinggal mati laki-lakinya, perempuan sini hidup. Laki-laki ditinggal perempuan mati langsung. Ini perbedaan Arab sama sini. Makanya di sini itu nggak membayangkan istri banyak, itu nggak kebayang. Satu aja cerewetnya luar biasa, gitu lah. Jadi makanya nggak bisa diajak bicara begitu. Sementara agama terbesar di sini agama Hindu. Hindu terbesar di sini, belum ada Islam. Nah Hindu itu yang boleh ngomong agama itu Brahmana. Brahmana itu kelas tertinggi, kasta nomor 1 itu Brahmana. Brahmana itu orang yang dekat dengan yang widi, yang sudah tidak ngomong dunia. Kalau di bawahnya ada raja, kastanya kesatria, nggak boleh ngomong agama kesatria itu. Di bawahnya ada wisya, pegawai, nggak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada sudra, petani, pedagang, nggak boleh ngomong agama. Sekaya apapun petani, kastanya sudra. Sekaya apapun saudagar, kastanya sudra, nggak boleh ngomong agama. Makanya kalau ada orang mengatakan Islam di sini disebarkan oleh saudagar, itu pasti bohong. Karena saudagar nggak boleh ngomong agama. Yang boleh ngomong agama itu Brahmana. Makanya yang bisa ngimbangi Brahmana itu di dalam Islam adalah para wali. Sama-sama la khaufun alaihim walahum yahzanun, wali ini. Loh, makanya Islam di Indonesia bisa jalan ketika disebarkan para wali, karena wali ini kelasnya Brahmana, gitu loh. Kalau ada yang mengatakan disebarkan saudagar, ini tertolak secara ilmiah, gitu loh. Makanya NU selalu mengatakan Islam ini meneruskan perjuangan para wali. Nah wali-wali ini berjuang di sini ketemu dengan bangsa yang maju. Makanya kalau ada sekarang orang mengatakan bahwa Islam ini disebarkan oleh saudagar, nggak bisa diterima. Nah wali itu kalau orang nanya, terus gimana dulu wali kok mengislamkan orang Indonesia? Sejarahnya mana? Buktinya mana? Ini nggak ada referensinya. Lah karena wali itu kalau bekerja tidak pakai referensi dunia. Wali itu kalau mau kerja itu nggak baca buku, karena wali itu kalau mau kerja download, langsung browsing kemana? Ke harddisknya Allah yang ada di langit, namanya Lauhil Mahfud. Dunia ini ada pusat datanya, pusat data dunia namanya Lauhil Mahfud. Itu daun jatuh kapan, sampean hidupnya seperti apa, datanya di situ semua. Makanya para wali itu kalau butuh sesuatu download. Qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Begini aja, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka wali-wali itu paketannya besar karena
download. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. 6 tahun, 3 tahun. Mbah Hasyim Asy'ari setiap malam sholat hajat 2 rakaat. Rakaat pertama surat At-Taubah 41 kali, rakaat kedua surat Kahfi 41 kali. Makanya paketannya besar wali-wali. Nah iya, nah, kita kolhu aja jarang-jarang. Yalah, wali itu download langsung sana, paketan-paketan besar. Makanya wali itu punya karomah. Lah kita ini kan kalau diajak download langsung tidur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya semutan ya. Cangkem itu kan. Oh kalau lama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oh lama sekali nih. Ndak entos-entos. Ya kan. Makanya wali-wali itu punya wifi. Karena hubungannya dengan harddisknya Allah di langit, namanya Lauhil Mahfuz. Makanya contohnya kayak sekarang, sampean punya handphone terhubung dengan satelit, bisa kirim gambar, bisa kirim foto, bisa kirim WA. Yang penting punya paketan. Nah kalau nggak punya paketan, pergi ke warung, cari wifi gratisan. .co.id. Nah makanya kita kalau kirim Fatihah, kirim bacaan Quran, kirim doa, kalau nggak punya wifi, pakai wifi-nya Nabi, pakai wifi-nya wali, namanya tawassul. Itu sudah teknologi lama. Makanya kalau kita kirim-kirim apa, kalau itu kan .co.id, cari wifi gratisan. Kita juga sama, ila hadratin nabiyil mustofa wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal ulama wa syuhada'i sholihin wa ila jami' awliya illa minal masyariqi ila maghribiha fi barriha wa bakriha wa nakhususun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wali abaina ummahatina masyayikhina wa ajdadi wa jaddatina wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa nakhusun ila ruhi Pak D Waktul Al-Fatihah kan gitu. Langsung share it, semua dapat. Ada yang tidak percaya, masa Fatihah bisa dibagi? Jangankan Fatihah, sepak bola aja bisa dibagi. Nggak perlu sampean ke Qatar, 1 orang nonton di Qatar, habis itu disyuting oleh tukang nyuting, dinaikkan ke satelit, oleh satelit dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung, bagiannya sama. Makanya orang kalau nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu pasti nggak punya TV. Lah ini teknologi kuno, wali itu begitu, download gitu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Makanya wali tahu bagaimana cara menanam Islam di Indonesia, di Nusantara, kalau downloadan sana. Makanya wali-wali sudah nggak mikir yang ini, karena bangsanya sudah maju. Mau diajari apa? Bangsa ini mau diajari apa? Semuanya sudah komplit. Diajari bahasa. Orang Sunda sudah bahasanya bagus. Ada ngaleut. Ya kan? Ngaleut untuk yang agak seimbang kan? Ada yang tuang. Nah, itu yang lebih tinggi. Ada yang setara dahar. Kalau lebih rendah lagi babadok. Lah ya kan ada kan? Tuang, ngaleut, itu yang lebih bagus. Dahar biasa. Terus tuang, lah ada yang lebih rendah lagi babadok gitu. Siasi borokokok gitu. Ada. Itu sudah bahasa sudah bagus. Akhlak sudah bagus, apa yang nggak bagus? Semua sudah bagus. Makanya ulama-ulama dulu, wali-wali tidak ngerjain yang begitu-begitu.
Tapi yang paling berat adalah bagaimana bangsa yang sudah maju, sudah kuat, berbeda-beda, tapi disatukan. Gimana cara menyatukan itu? Orang bangsa yang sudah maju, sudah berbeda-beda. Nah ini yang dipikirkan para wali. Kalau hanya masalah celana cingkrang itu nggak dipikirin sama wali dulu. Karena apa? Wali sudah punya caranya. Dulu bajunya Pak jubah itu disebut baju syar'i. Nah ketika mau nanam padi nggak bisa pakai jubah karena mundur. Akhirnya baju syar'i dipotong. Potongan syar'i namanya sar'un. Dulu nggak punya huruf ain, punyanya monggo potongo, maka sar'un jadi sarung, saruan jadi sarungan. Kalau mau tinggi linting, gitu aja yang lebih tinggi. Kalau mau panjang turunin. Kalau takbir Allahu Akbar enak karena pasti nyantol karena ada lintingan sarung, beres. Nenek moyang kita jago. Tapi bangsa yang sudah jadi berbeda-beda, sukunya banyak, bangsanya banyak, itu bagaimana menyatukan orang yang berbeda-beda? Kalau Rasulullah bisa menyatukan Yahudi, Nasrani, Islam dalam satu piagam besar namanya masyarakat Madinah, nah ini gimana cara menyatukannya? Yang kecil-kecil udah dilewatin semua, sudah dilewatin. Makanya para wali memikirkan sesuatu yang besar, bagaimana Nusantara tetap bersatu beragama Islam. Nah itu wali yang dipikirin, nggak kecil-kecil dipikirin. Makanya kemudian hanya satu yang bisa diharapkan, apa? Ya sudah, bangsa yang berbeda-beda, yang kuat sukunya ada banyak, nggak ada yang bisa melakukan hal seperti ini selain Rasulullah. Ya sudah, akhirnya bangsa ini sama para wali pasrahkan sama Rasul, ya Rasul udah kupasrahkan padamu. Kami akan berdakwah di sini, tapi bentuk bangsa ini kuserahkan pada engkau. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah itu hanya mengatakan kalau kamu ketemu dengan manusia yang berbeda suku, beda bangsa, beda agama, beda apa saja, hiduplah saling bertanggung jawab. Saling bertanggung jawab. Kalau beda agama, kamu lakum dinukum waliyadin. Kalau kamu beda suku bangsa, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan ini sudah terjadi. Makanya kemudian kita selalu di setiap baiat Nahdlatul Ulama selalu diingatkan, Rasulullah hanya menyampaikan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua sebenarnya adalah para pemimpin dan kalian harus hidup saling bertanggung jawab. Rasulullah hanya punya konsep, jadilah kalian ra'iyah, orang yang bisa hidup bersama dalam perbedaan tapi saling bertanggung jawab. Akhirnya para wali ya sudah titipkan kepada Rasulullah. Akhirnya orang yang berbeda-beda di Indonesia, di Nusantara diberikan konsepnya Rasul, disatukan dengan konsep ra'iyah, hidup berbeda suku bangsa agama tapi saling tanggung jawab. Ra'iyah itulah yang akhirnya diserap ke bangsa Indonesia, dalam bahasa kita menjadi rakyat. Loh. Jadi rakyat itu adalah bahasanya Rasulullah, dia bukan bahasa PKI. PKI itu komunisme itu proletar itu kaum miskin mimpin bersama. Kita juga bukan people. Kalau people itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia merasa mayoritas, dia merasa mewakili Tuhan. Makanya khilafah itu tidak cocok dengan konsep ra'iyah atau rakyat Indonesia. Karena khilafah itu konsepnya Hizbut Tahrir di Palestina sana, dan di sana gagal, maka nggak usah dibawa ke sini. Dia bukan khilafah ala minhajin nubuwah, tapi dia khilafah tahririyah. Itu model Taqiyuddin An-Nabhani di
Mesir. Jangan bohongi orang Garut bahwa khilafahmu adalah khilafah ala minhajin nubuwah, karena khilafahmu adalah khilafah tahririyah. Loh, itu kayak gak cocok. Loh, makanya kita ini rakyat satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Nggak ada negara manapun yang bisa menerapkan ra'iyah kalau bukan Indonesia. Makanya satu-satunya negara dengan sistem kebersamaan yang paling sunnah hanya muslim Indonesia. Loh, menerapkan sunnah ra'iyah itu berat. Kalau yang lain mudah. Kalau jenggot ya yang penting nggak dicukur pasti panjang, mudah itu. Makanya ra'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarakah, persekutuan antar ra'iyah. Makanya diserap ke bahasa kita menjadi masyarakat. Nah, masyarakat kalau berbeda faham, wasyawirhum fil amri, bermusyawarah lah. Karena yang menata dulu itu para wali, maka teritorinya, daerahnya disebut wilayah. Wilayah itulah yang sekarang berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lo negara paling sunnah ya Indonesia. Makanya kalau ada orang mengatakan negeri ini negeri tauhid, itu ya saking bodoh-bodohnya orang Indonesia. Bobodor. Bukan bobodor apa ya, bohok lah, bohon lah. Ya itu negeri paling sunnah di Indonesia. Makanya pemimpin tertingginya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Bahasa Arab semua itu. Ayo, diwanun itu bahasa Arab. Makanya bangsa ini tertata, sehingga orang berbeda-beda yang tadinya hamba, kawulo, gusti, abdi, hamba sahaya jadi satu, saling bertanggung jawab. Tapi boleh menyebut diri. Yang abdi masih boleh mengatakan abdi, yang hamba sahaya masih boleh mengatakan saya, yang kawulo masih boleh menyebut diriku kulo. Nah ini Indonesia. Makanya kemudian karena konsep ra'iyah inilah bangsa ini menjadi satu. Kalau tanpa konsep ra'iyah, bangsa ini susah disatukan karena berbeda suku, bangsa, agama. Makanya sampean bisa lihat Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan suku, bangsa dan agama mampu bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya rukun. Kerukunan itulah yang akhirnya menjadi sebab kenapa Indonesia punya prestasi keislaman number one di dunia. Islam setelah Rasulullah yang bergerak ke Eropa macet, Islam setelah Rasulullah yang bergerak ke Cina macet, yang bergerak ke Afrika berhenti, yang bergerak ke Eropa berhenti, Rusia berhenti, tapi yang bergerak ke Indonesia berubah menjadi kekuatan muslim terbesar dunia. Hari ini ada di Indonesia, dan kaum muslimin di Indonesia terbesar adalah Nahdlatul Ulama. Bahkan di seluruh dunia organisasi Islam terbesar adalah Nahdlatul Ulama. Jadi sampean ini termasuk besok orang yang paling seneng ketemu Rasul, karena celengan Rasulullah terbesar hari ini ada di Indonesia. Orang sholat paling banyak ada di Indonesia, orang apal Quran paling banyak Indonesia, masjid paling banyak Indonesia, orang haji terbesar dunia ada di Indonesia. Lu kurang apa?
Kok tiba-tiba kita mengatakan Islam di Indonesia tertindas? Tertindas siapa? Nggak ada yang nindas Islam di Indonesia. Kriminalisasi ulama nggak ada. Memang orang-orang itu kriminal. Jangan dinaikkan, ini urusan negara, urusan apa. Kamu di penjara itu karena menganiaya orang. Nggak usah meningkatkan menjadi ini melawan negara. Enggak. Loh iya kan? Makanya nggak usah dimanipulasi. Tidak ada itu bahwa ini perjuangan Islam. Enggak, kamu kalah pilpres, itu aja. Lo nggak usah malu-malu, tepuk tangan yang keras, ngapain? Ini makanya NU biasa aja. Nah bangsa ini itu loh yang kadang kita lupa. Negeri ini negeri paling sunnah. Makanya orang yang mengatakan negeri ini toghut, cari aja latar belakangnya. Pasti gara-gara kalah politik. Cari aja latar belakangnya. Biar keren dia mengatakan membela Islam. Enggak, membela kelompoknya sendiri. Kalau mau bela Islam ya belalah NU. Karena apa? NU karena Islam paling besar. Ya kalau di Garut kan yang paling laku yang model begitu-begitu. Yang togut itu takut lah inilah. Nah itu makanya santri kiai, karena ini dulu penerusnya adalah teritorinya para wali. Nah NU ini penerus para wali, maka NU yang menganggap Indonesia udah selesai, NKRI harga mati. Makanya sekarang tinggal mari kita jaga. Makanya Nahdlatul Ulama hidup berdampingan dengan siapapun aman, nggak ada dikit-dikit teriak apa gitu. Karena apa? Hidup bersama harus dijaga. Nah itulah bedanya NU dengan yang lain. Karena konsep ro'iyah, hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Nah ro'iyah ini kan hidup bersama. Makanya santri kalau untuk menjaga semuanya maka kebersamaan nggak pernah ditinggalkan. Makanya NU itu umurnya panjang. Karena apa? Hidup bersama selalu dijaga. Dan sekarang yang bisa menjaga kebersamaan antar ra'iyah hanya NU. Orang berbeda-beda jadi satu. Monggo. Itu. Jadi berbeda-beda tapi jadi satu rukun. Yaitu prinsipnya NU. Makanya Nahdlatul Ulama semboyan di dalam lambangnya adalah apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kepada tali Allah, agama Allah, dan jangan tercerai-berai. Makanya NU selalu membuat orang ini jangan sampai tercerai-berai, karena Nahdlatul Ulama berada pada prinsip hidup berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab. Makanya jangan tercerai-berai. Dan yang menjaga itu NU agar orang tidak tercerai-berai. Perintah Allah selalu mempersatukan. Doa misalnya kan ada doa ya. Doa itu kan perintah Allah sendiri-sendiri. Ud'uni astajib lakum idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Sendiri-sendiri. Terserah kamu mau doa apa, terserah. Tapi doa itu perintah Allah. Makanya perintah ini jangan sampai membuat orang tercerai-berai. Makanya Nahdlatul Ulama kalau berdoa itu mempersatukan, kiainya yang berdoa, santrinya amin, bismillahirrahmanirrahim, amin. Kalau kecapean amin, kiainya paham, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang lain berdoa sendiri-sendiri. Jadi nggak membuat orang bersatu apapun. Berdoanya sendiri. Lalu NU, amin. Begitu yang berdoa semakin banyak, diajak semua ke alun-alun Garut, namanya istighosah. Kalau sudah ke alun-alun Garut, semua ikut. Karena berdoa yang tadinya lingkarannya kecil berubah jadi lingkaran besar.
orang jual bakso datang, orang jual pelembungan datang, nggak ada yang nanya kamu jualan bakso agamamu apa, nggak ada. Roda ekonomi berputar. Nah itu kebersamaan terjaga, roda ekonomi berputar. Yang lain beragama semakin sepi. Nah itu bedanya NU. Kalau sudah istighosah, roda ekonomi yang diputar oleh NU berapa? Orang jual tahu, orang jual pergi pakai mobil, bensin juga payu, laku semua. Itu indah. Terus orang disuruh berselawat, kan? Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya terserah kamu mau selawat sendiri atau apa. Tapi kalau Nahdlatul Ulama berselawat itu enggak sendiri, menjadi jamaah solawat. Makanya ada namanya solawatan. Ada yang model duror, ada yang model berjanjen, ada yang marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal Husaini wa marhaban. Ada yang ibu-ibu model dangdutan, ya Rasulullah salamun alik ya Rafi Asya. Nah, ada fatayaji NU asli ya uwaila ya uwailal jud ya uwailal jud diwal duhai senangnya. Loh, indah rasanya ya kan. Yang suka India, ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asya afata ya jiratal alami ya uwailarju jiwa karami tumhiho mata adoi tumhiho. Itu India. Yang orang Jawa, ya Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika Anglia numpak baca yang Jawa. Yang orang Sunda ya Sunda ya Rasulullah salam salamun alaik ya Rafi Asyaniwan ada fadaya jiratal ya uhailal ju es lilin macece kalapa muda. Lah itu NU dan gitu. Begitu yang baca sholawat semakin banyak, ya akhirnya diajak ke alun-alun Garut, namanya Garut bersolawat. Kalau sudah seperti itu, jualan slayer laku, jualan sepanduk laku, gagang pancing juga laku. Untuk gini-gini roda ekonomi berputar. Coba setiap kampung mulutan Isra Mi'raj gak pernah berhenti. Itu duit yang diputar berapa itu? Setiap kegiatan kayak begini berapa duit bisa diputar, berapa pasar rakyat bisa bergerak, semuanya terlibat. Itulah kekuatan Nahdlatul Ulama. Itu orang selawatan duitnya barokah, beli balonnya barokah. Yang punya balon pulang bayar SPP anaknya, SPP-nya barokah, anaknya dapat ilmu barokah lah. Nah itu Nahdlatul Ulama. Makanya kita bisa lihat betapa kekuatan NU ini
Nggak pernah berhenti, sistem silaturahminya jalan terus loh, makan semua komplit. Coba satu kegiatan ini berapa? Dihitung. Ini 100 juta nggak dapat, ini habis. Laku semua, yang jual sound laku, yang jual printer laku, jual bunga palsu laku, semuanya laku. Tisu laku semua, roda ekonomi berputar, sektor informal jalan. Nah ini 50 juta, 60 juta, 100 juta habis. Itu belum ongkos kiainya pulang kan. Lah itu NU, ya Allah. Lah kalau ini kiai mogok bagaimana? Lah itulah. Ada orang mati, yang lain udah nggak ada yang kumpul, udah mati ya mati gitu aja. Tapi kalau NU mati itu masih bisa ngumpulin orang sehari 2 hari, dan NU bisa bersedekah baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Ciri-ciri orang takwa itu salah satunya adalah bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i. Sempit ini kita ini, orang keluarganya mati itu kan kesempitan, masih bisa sedekah, utang sana, utang sini untuk orang tuanya, sedekah. Ada yang mengatakan nggak boleh orang mati kok memberatkan orang hidup. Orang tua mati utang sana utang sini. Loh, kamu lahir itu orang tuamu juga utang. Operasi sesar nggak punya uang, utang. Bayar SPP nggak punya uang, utang. Loh, beli susu, utang. Kalau untuk membesarkanmu orang tua sampai utang, maka kamu jangan lupa orang tuamu mati, utang juga nggak apa-apa. Loh, itu namanya bersedekah dalam keadaan sempit. Setelah itu roda ekonomi berputar 3 hari, jeruk laku, ya kan, adang aqua laku, apa aja laku, ayam laku, semuanya laku, nggak ada yang nggak laku. Lah itu NU. Setelah itu 40 hari, khol 100 hari laku semua, roda ekonomi berputar. Ya, itu terus ziarahku kubur lah. Kalau sudah ziarah kubur, bis pariwisata laku. Ziarah makam Wali Songo, bis pariwisata laku. Makanya kemarin ketika corona terjadi, hampir seluruh bis pariwisata bangkrut karena nggak ada yang nyewa. Nah begitu bawa bis, nyewa bis pariwisata untuk ziarah, tamunya para wali disambut orang jual nasi laku, orang jual tasbih laku, jual celana pendek laku, ojek laku, semuanya laku. Roda ekonomi berputar, bahkan copet bisa hidup di makam para wali. Ini sistem kita jaga negara kebersamaan. Kalau sudah di makam rukun, coba di makam para wali itu rukun. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini belum selesai, satu bis sudah datang di sampingnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Lah, rukun. Satu bis di sebelahnya datang lagi. Ila kadratin Nabiyil Mustafa, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Fatihah. Satu bis lagi di sampingnya. Ibadallah rijalallah, aghizuna li ajlillah wa kunu lana lillah sanaqallah bifadlillah. Rukun, nggak ada yang ribut gantian, itu enggak. Tiba-tiba ada satu orang pakai baju bagus gitu, rambutnya melilit, pakai jaket, tengok, wah ini pasti copet ini. Ini pasti copet ini. Nggak taunya begitu buka jaketnya ada speaker kecil gitu, rombongan dari Garut ditunggu di bis. Nah itulah Islam di Indonesia dijaga oleh para ahli. Akhirnya orang Garut ziarah Cirebon, rindu dengan tanah Cirebon karena ada makam gurunya. Ziarah dengan Surabaya ada makam Sunan Ampel. Ziarah ke Madura ada makam Mbah Khalil.
ziarah ke Jombang ada makam Kiai Hashim, semua tanah yang diziarahi menghasilkan kerinduan dan rasa cinta. Kalau semakin banyak tanah-tanah gurunya bersemayam, akan timbul namanya rasa cinta terhadap tanah dimanapun gurunya berasal. Itulah bibit cinta pada tanah air. Makanya kalau orang teroris itu nggak ada yang suka ziarah, makanya nggak ada yang ditakuti. Santri suruh ngebom Surabaya, takut karena ada makamnya Sunan Ampel. Suruh ngebom Jombang, nggak berani, ada makamnya Gus Dur. Loh, itu cinta tanah air. Makanya nggak ada satupun dari santri yang menjadi teroris meledakkan satu daerah. Nah, jadi aman. Makanya TNI, Polri sama santri aman Indonesia. Nggak usah khawatir dari santri. Nah, tetangganya santri itu yang suka bikin masalah. Lah ya. Dan kiai tahu orang kalau sudah ngomong agama menangan. Orang kalau sudah ngomong agama nggak ada musuhnya, karena atas nama Allah dan Rasulullah. Nah, makanya kalau santri ngomong agama dibatasi, yang sakti dan yang nggak sakti. Kalau kiai yang nggak sakti kayak saya nggak dibatasi, bisa diinterupsi. Nah, kiai yang dibatasi itu siapa? Kiai yang kalau sudah pegang ayat menangan. Siapa? Khotib Jumat. Oh, itu paling menangan, nggak ada orang berani. Nggak ada kemudian tip interupsi, nggak ada. Kalau sudah pegang begini, sakti itu, nggak ada orang berani. Makanya sama kiai disuruh baca sama pegang tongkat biar santun. Kalau baca tek gini pasti santun. Hei takullah, lepas teknya disebul kipas angin, bubar. Tongkatnya gini-gini, tongkatnya jatuh. Makanya orang kalau pidato pakai tongkat khutbahnya tenang, itakullah. Hei takullah. Begitu tongkatnya nggak ada, saudara Jokowi, ya pasti begitu. Makanya mimbar-mimbar santri aman dan Indonesia aman. Makanya ruang-ruang Indonesia ini ruang-ruang yang luar biasa, ruang publik yang luar biasa. Karena apa? Sistem pengetahuan apapun bisa diajarkan oleh santri, karena setiap hari ada pengajian. Ruang ekonomi jalan, persatuan terjaga. Makanya kalau ada gawe-gawe besar, santri terlibat lumrah, karena santri biasa bersama. Nah, orang kalau hidupnya setiap hari sendiri, dia selalu mengkafirkan orang, nggak pernah kumpul sama orang. Begitu pilpres kok mau maju duluan, itu pasti bohong. Karena negara ini ngatur banyak orang. Orang yang seharian nggak pernah ketemu orang, hidupnya sendiri, tiba-tiba ketika negara mau ngatur banyak orang, dia ikut. Ini pasti penumpang gelap ini. Wong hidup sehari-hari nggak pernah ketemu orang, apa-apa musyrik, sementara ngurus negara itu ruang publik yang sangat besar. Kok tiba-tiba orang kayak gini mau ngurus? Kamu serahkan sama orang ini, negaramu bubar. Nah, lo itu Pak Camat. Makanya yang bisa ngurus negara yang besar yang berbeda-beda itu ya hanya NU sebenarnya. Dan yang lain yang punya faham berbeda-beda tapi hidup saling bertanggung jawab. Kalau yang mati sendiri, doa sendiri, sholawatan enggak, apa ruang publik semuanya bid'ah, tiba-tiba ketika negara punya gawe ngurus orang banyak, dia mau ikut, itu pasti nggak bisa. Orang-orang kayak gitu ngurus negara. Makanya ngurus pilpres saja nggak bisa. Pilpres yang sederhana menjadi perang Badar. Wong pilpres itu terusannya pilkades. Terus setelah meningkat dari desa ke bupati, pilbub, ke gubernur, pilgub. Kalau kelas nasional, pilpres itu pesta demokrasi. Ya seneng-seneng, kadang ada dangdutnya, kadang ada duitnya, biasa aja. Kalau diterima orang biasa namanya uang bensin, diterima masjid namanya sumbangan, kalau diterima kiai namanya bisyarah. Ya biasa begitu aja orang di Indonesia, nggak usah ribut-ribut sampai ke tingkat itu. Nah, itulah Indonesia. Makanya gelombang apapun di Indonesia bisa diselamatkan karena santri punya ruang publik yang setiap hari ada. Tinggal pesen aja. Kiai ngomong terorisme, baik, semuanya ngomong terorisme. Setiap hari 10-40 kali majelis-majelis begini utuh. Bangsa ini selamat. Kalau yang dikit-dikit bid'ah ya nggak ada ruang publiknya. Nah inilah.
Makanya Indonesia ini bisa selamat ya karena proses politik dan proses agama serta proses kebersamaan dibangun dalam sebuah konsensus bersama, berbeda-beda tapi hidup saling bertanggung jawab, dan itu terjadi di Indonesia. Makanya aman. Nah ini konsensus Indonesia seperti ini, nggak usah menggunakan konsensus negara lain. Hizbut Tahrir itu konsensusnya orang Filistin untuk memerdekakan diri. Di sana gagal, jangan dibawa ke sini. Makanya tiba-tiba ini bendera tauhid, kata siapa? Itu bendera ISIS, itu bendera Hizbut Tahrir. Kalau ada pedangnya bendera Saudi Arabia. Kamu kalau anti ini, anti bendera tauhid, kata siapa? Kami tahlilan pakai la ilaha illallah. Kami anti bendera PKI Palu Arit, tapi kalau kami ke sawah pakai arit, pergi nukang tetap pakai palu. Gitu aja kok ribet. Aman Indonesia. Ikhwanul Muslimin itu caranya orang Mesir pengen menyelesaikan konfliknya, tapi mereka hanya bisa bersaudara dengan sesama Muslim, dengan yang lain nggak mau, jebol Mesir. Akhirnya ketua Ikhwanul Muslimin namanya Mursi digantung sendiri sama orang Mesir. Lo produk-produk gagal di negeri orang mau dibawa ke Indonesia, bikin ruwet aja akhirnya. Nambahin kerjaan TNI Polri. Untung Banser punya sikap, sebelum TNI Polri terlambat, Banser duluan. Ya. Nah hal-hal seperti ini jarang disampaikan, makanya dianggap bahwa negeri ini tauhid, negeri ini apa. Nah itulah satu-satunya negara dengan sistem sunnah ya di Indonesia. Rakyat, musyarakah, musyawarah. Dan itu bukan main-main, tertuang di dalam landasan bernegara, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini kurang apa? Ini selamat Indonesia. Makanya hari ini kita menjadi sebuah kekuatan dengan tulang punggung Islam di dunia, termasuk tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Amma ba'du. Ini baru muqaddimah. Lo belum mulai, saya ngajinya masih panjang. Lo kiai itu kalau ngajian ada amma ba'du. Nah saya sudah amma ba'du belum? Ya belum, baru sekarang amma ba'du. Berarti ini baru muqaddimah selesai. Lo belum mulai, tenang aja. Bayong bong. Nah itulah Nahdlatul Ulama. Makanya enak sampean jadi camat yo enak, ngadepi wong NU, jadi tentara enak, tinggal pesen aja. Kiai ini musim terorisme, ngomong terorisme ya ngomong. Kiai ini musim corona, ngomong corona, oke ngomong corona. Ini anti Syiah, ngomong Syiah, yang enak itu kiainya ngomong lengkap komplit. Karena ruang publik tidak pernah habis, tidak pernah hilang. Nah ini semoga apa yang kita lakukan siang hari ini bermanfaat ya, kita menyongsong abad kedua Nahdlatul Ulama, kita tetap punya bangsa dan negara yang berdaulat, kita punya sistem kontrol negara dengan cara menggerakkan sektor informal, dan kita semua dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansurna rahmatak. Wa dzakirna wa nasina dzikran bidaka ya Allah, bi syarika ya Allah, bi haqqi rabbana asqamtu min dzurriyyati bi watin ghairi rizalin baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al 'abdan minan nasi tawila yamrukum muslimin yashkurun. Ija'al aulatana dzurriyyatan talamidan alimin lil khair wal ibadah wa sunnah qiyamatul iman li abaina ummatina masyayikhina wa jaddu masis jam'iyyan Nahdlatul Ulama. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dhum maghfirah lahum. Allahumma ij'al qabrahum mutamirratul jinan Allahumma aj'al mawtahum jamil qubur min la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi aqlil manir ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibad wa khurij jannati rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad